Shalom bagi umat Allah. Kita akan mendengarkan sapaan firman Allah hari Sabtu 8 November 2025. Kita bersatu dalam doa. Kami sujud datang ke hadapan-Mu Tuhan atas segala cinta-Mu yang selalu menyertai kami. Dan kami menyadari banyak hal yang telah kami terima, kebaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mensyukurinya. Kami mau memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah bagi kita hari ini Sabtu tanggal 8 November 2025 diambil dari Mazmur pasal 32 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Jemaat, pernahkah kita merasakan kegelisahan dalam kehidupan kita karena bayang-bayang kejahatan yang kita lakukan? Bayang-bayang dosa yang selalu terkenang dalam pikiran kita. Tidur pun kita tidak nyenyak atau sulit karena kita dibayangi oleh kejahatan atau kesalahan masa lalu. Menjadi beban, betapa menyiksanya itu. Seolah-olah bahwa kejahatan itu atau dosa yang kita lakukan itu justru memperbudak kita. Justru membuat kehidupan kita tidak di dalam damai sejahtera. Dan itulah yang dialami oleh Daud. Bagaimana Daud di dalam sikapnya yang telah menyimpang dari Allah telah membuat kehidupannya penuh dengan ketidaktenangan. Hidupnya sangat tidak nyaman, penuh dengan kegelisahan. Dan memang sebagai manusia yang memiliki hati nurani, maka pasti setiap orang yang telah melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, maka dirinya pasti akan menuduh dirinya sendiri. Ada sikap atau ada perbuatan yang belum dia selesaikan dengan Allah. Maka mari, jangan ditutupi, maka jangan disembunyikan. Seperti ikan busuk ditutup dalam lemari atau ditutup dalam laci, uapnya juga pasti akan tercium. Maupun ditutup dalam koran, aromanya, kebusukannya juga pasti akan tercium. Dan itu yang disadari oleh Daud dalam relung-relung kehidupannya. Selama dia berdiam diri, dia penuh dengan kegelisahan, mengeluh sepanjang hari. Satu-satunya cara melepaskan itu semua bukan untuk ditutupi, tetapi disalurkan, disampaikan, diakui dengan penuh kejujuran, dengan penuh kepedihan. Datang ke hadapan Tuhan, maka rasakan ternyata pengampunan Allah betapa besar dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang diakui oleh Raja David di ayat 1 dan di ayat 2. Betapa besar pengampunan yang dia rasakan. Karena itu menjadi jaminan Allah. Kita diterima siapapun diri kita, apapun masa lalu kita,
Bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan telah menghapus masa lalu itu, memberikan lembaran baru dalam kehidupan kita. Maka janganlah beban itu kita bawa. Karena Yesus sendiri berkata, marilah kepadaku yang letih lesu. Tapi seringkali manusia tidak mau memberikan itu bebannya, kegelisahannya ke hadapan Tuhan. Maka saat ini mari kita buka, walaupun sakit, topeng itu jangan terus menutupi diri kita. Tetapi mari kita buka itu di hadapan Allah yang Maha Kudus dan rasakan cintanya yang telah merengkuh kehidupan kita, memberikan kita kehidupan yang baru. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah atas jaminan firman-Mu yang mau menerima kami, yang mau mengampuni segala dosa kami. Tolong kami Tuhan, agar kami dengan jujur mengakuinya. Kami tidak menyembunyikannya. Agar kami tidak di dalam kegelisahan akan segala dosa-dosa kami. Terima kasih Bapa, Allah yang mau menerima kami, siapapun kami. Dan kami juga mau mengubah kehidupan kami di dalam kasih dan kehendak-Mu. Hidup melakukan firman Tuhan, menjadi pembawa sukacita, dan membagikan anugerah pengampunan itu kepada sesama kami. Berikan kami kekuatan Tuhan. Kami mau juga untuk menerima sesama kami. Kami mau memaafkan sesama kami, karena kami telah menerima pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Maka datanglah dan jujurlah di hadapan Allah yang maha baik, yang maha pengampun. Dan nikmatilah lembaran baru kehidupan yang Allah berikan sebagai kesempatan untuk semakin baik lagi.